untuk keluar, hopefully kita bisa jumpa dalam keadaan yang sehat, Amin. supaya Amar diberikan kekuatan sama Allah yang melewati masa yang gak mudah ini, dan berapapun hasilnya, ingat come back stronger, seperti kata adik lo udah gak punya siapa-siapa, tinggal bertiga, dan ingat ada 2 manusia anak-anak lo yang menunggu lo untuk kembali lagi. Bye guys, God bless you. Thank you. I miss you. Terima kasih. New Henna Shampoo Color menutup uban dengan warna blue black yang Oke, terima kasih. Nah, begini terserah kamu habis ini nyanyi yo. Wah, masih siaran kok suruh mau nyanyi rusak namanya itu. Gini loh Mr. G. 1 kali, 2 kali, masih ku bertahan. 3 kali, ku tak sudi, aku jadi korban. Itu kan lagunya Irish Bella. Jadi karbon. Halo, Akhirnya menyerah Mr. G. Kau sapa dulu tuh Bu Siti, ada Bu Siti, masa kau diam-diam saja. Halo Bu Siti, Bu Siti. Assalamualaikum Bu Siti. Assalamualaikum. Halo Mr. G, waalaikumsalam. Ya Bu, sehat selalu Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini loh Bu, ada orang nyanyi 1 kali itu aku langsung mau ke kamar mandi Bu. Mbak Cantik kan inget Gimana saya Bu? nggak? Bagaimana menurut Bu Siti? Bu Siti ini tadi Iya. pernyataan dari Ade. Kalau saya bilang sih begini ya, eh, meskipun apalagi anak pertama itu kan menjadi tanggung jawab keluarga ya nggak Bu? Kayak saya ini anak pertama, adik saya 4. Artinya saya juga harus saya harus jaga perilaku saya kan Bu, ya nggak Bu? Saya juga anak pertama Mr. G. Sing takon lu sopo? Yo ala gak betakoni ya wis tak meneng aku. Ya, ya. Oke, silakan Bu Siti dulu, Bu Siti. Monggo Bu Siti, diungkapkan dulu Bu Siti. Apa yang saya dengarkan tadi, monggo. Soal apa Mr. G, anak pertama? Iya, sebagai anak pertama ngapain kamu nggak ngasih contoh adik-adiknya gitu loh Bu. Oh ya. Kalau saya kan punya anak 1 juga sama gitu, selalu saya ingetin, Iya. kamu boleh bergaul, boleh apapun, tapi 1, jangan pernah kenal yang namanya itu, apa gitu. Nakal Ya. boleh, tapi jangan sampai bikin malu keluarga. Soalnya orang tua dulu kan juga bukan orang baik. Saya tak mau dia itu juga nggak baik gitu loh Mr. G. Iya. Ya, yang penting selalu diingatkan. Orang tua itu tanggung jawabnya mengingatkan kepada anaknya. Itu kewajiban. Ya. Soalnya Ya. gini Mr. G, saya Ya. tuh kan kemarin lihat ini ya, yang soal narkoba itu ya. Saya tuh pernah ngalami soalnya. Ya Bu. Mantan suami itu. Ya gitu. Pertama, kedua saya sudah setia ya, nungguin, terus Ya. setia, coba tahu dia bisa sembuh gitu loh. Jadi saya tuh berusaha meskipun banyak orangnya kayak gitu ngomong sini ngomong sana, kamu tuh bodoh gini ya biarin, siapa tahu dia mau berubah gitu kan Mr. G. Masa semua Ya. membenci terus nggak ada satupun orang yang mau peduli ya kan. Saya tuh Bu, dulu kalau boleh tahu bapaknya kerja apa? Banyak duit kah? enggak. Lah kok mainan begituan? Ya itu salah saya Mr. G. Saya kerja di luar negeri lah. Masih ingat saya nggak sih? Siapa sampean? Mbak Siti toh? Dulu yang kambing itu loh. Kambing. Sek. Kambing ya Mr. G. Kambing di Singapura. Mr. G kambing. Iya. Masa nggak ingat Mr. G? Iya, aku ingat. Ditukar kambing. Iya kan Ditukar sering. kambing. Udah sering, dia ada di sini sudah sering. Ya Mbak, lanjut Mbak. Iya Mbak, ingat Itu aku. kan saya juga punya pengalaman itu. Saya nikah tuh tapi alhamdulillah cuma nikah siri 3 tahun. Kan kerja sini itu salah saya. Tiap bulan tuh saya kirim, terus katanya tuh mau beli rumah, aku kirimin tuh ya Mr. G. Ya. Sebenarnya sudah lengkap surat-surat, tapi setelah itu uangnya belok.
ya pikir beli itu loh Mr. Ji sama teman-temannya gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ya wes bener Nah, sampean, boleh. wes Bener bener Mr. Ji. sampean. Terus 3 tahun itu ya, karena dia nggak mau berubah-ubah ya Mr. Ji. Kan saya tiap Hmm, tahun cuti. Saya pulang itu, saya kan belum tahu kalau dia pakai itu ya Mr. Ji. Saya kan nggak tahu. ya. Hmm, Terus tahu-tahu tuh saya lihat-lihat di YouTube di apa itu ya. Kalau orang hmm. kecanduan tuh gitu-gitu ya saya paham. Oh, berarti dia kecanduan selama ini aku Assalamualaikum nggak Mr. J, tahu. selamat Malam. malam. Oke, Terus lanjut sama lagi. Mbak teman-teman, Rafia, selamat malam. ya Bu selamat Susilo. malam Bu Susilo. Oke, Hmm. oke, nyantai dulu. Di mute dulu biar diri cerita dulu Bu Rofiah. Oke. Oke, habis itu ya Mr. Ji, saya tuh apanya telaten gitu meskipun teman-teman saya sudah menasihati aku harus meninggalkan dia itu ya Mr. Ji. Saya nggak peduli, yang penting dia bisa berubah. Saya yakin Ah, ya, keluarganya pun kayaknya ya juga nggak peduli lah gitu ya. Terus ah. kontrakan saya ngontrain semuanya yang aku biayain Mr. Ji. Tiap bulan aku Hmm. kirimi. Wah, aku jadi saya orang bodoh Mr. Ji, habis-habisan saya. Bener Itu Mr. demi Ji? cinta. Demi cinta. Tahan dulu Bu Siti Ya, Rofiah. Ada ya. yang nanya di bawah. Ada yang nanya di bawah ini masalah kambing ini. Bahasane soal kambing apa toh host gitu ya. Jadi gini, Bu Rofiah itu waktu kecil ditukar sama kambing. Bahasanya begitu deh. Waktu kecil tuh Iya, sama orang tuanya diambil, pindahin ke sini, terus dikasih kambing gitu loh. Ceritanya begitu. Ya Bu ya, begitu ya Bu. iya bener. Nah, jadi kini Terus, kita cerita di nada itu, aku toh waktu kecil toh gitu. Waktu kecil toh aku ditukar kambing gitu. Memang bener itu ceritanya. Jadi entah Pak D-nya atau apa itu diambil tapi ditukar sama kambing. Dan anehnya lagi, ini Bu Siti Ropiah ini kalau saya nggak salah ingat ya, di saat orang ya, tuanya meninggal dunia itu dia ada di situ nemenin gitu. Ya Bu ya? iya bener. Ah, ya udah, lanjut lagi ceritakan. Terus habis Suamimu itu, gimana? tadi yang mana? Itu ya. Pokoknya Ya, saya ya. berhabisan tiap katanya dia mau berubah ya Mbak Cici. 1 tahun saya lihat itu dia udah berubah Mbak Cici, nggak pakai itu, dia ada kegiatan lain lah. Oke, saya kasih modal. Berhasil Mbak Cici. Hmm. Nggak taunya ya kenal temannya lagi, sudah kumat lagi. Habisku aku sudah putus asa Mbak Cici ya, dia nggak mau berubah. Saya sampai bilang gini gimana aku kecanduan ya nggak tahu biarin aja kamu nanti ketangkep polisi gitu saya bilang gitu Mbak Cici. Saking saya Ah. apa tuh kesabaran saya habis ya. Oh, tapi belum pernah Sudah ketangkep. saya sudah itu saya Oh, komen deh bahwa itu ketangkep penjara 3 tahun itu pas saya bilang itu malamnya itu dia ketangkep ya. Ya, ini terus saya dia kasih tahu ya. marah-marah Ini, sama saya kamu bilang ya, tangkap saya ketangkep gitu ya hmm, ya. Ada waktunya kok yang begitu. Hari ya ini Mas mungkin Haji. nggak ketangkep, besok tidak ketangkep. Yang kan datang itu ketangkep. Karena orang teman itu kadang-kadang teman itu bukan teman gitu loh. Temen tuh saat Iya make, benar setelah itu dia ngember juga di luar sana gitu loh. iya benar Mas Haji itu kan sama temennya itu pakai itu ya malam-malam temennya lari dia yang Ya, ketangkep iya. Padahal terus temennya sendiri yang ya WA udahlah akpolnya. mungkin Kadang-kadang begitu. Ya. Oke, Bu Siti, tahan ya di dulu Bu Siti Surabaya tuh Mas Haji. Rofiah. Nah, Nah, tahan dulu Bu Siti Rofiah. Ini ada Susilo ini. Susilo, kamu tadi dari mana aja Susilo? Kowe iki ngomongin padahal dok mute loh. Ketiduran dia. Ya wes, kowe wae sing ngomong. Ayo monggo. Kalau masalah narkoba itu 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah tidak ada maaf kalau menurut saya. Piye kok iso 1 kali, 2 kali ndak ada maaf ya. Lagune piye lagune? Ya kan 1 kali, 2 kali masih ku bertahan.
3 kali ku tak sudi aku jadi korban gitu loh. Seperti Mbak Siti ini juga nggak mau jadi korban. Akhirnya dia pisah kan? Iya Mbak. Ya tak tinggal pas dia di penjara. Capek aku Mbak. Tuh. Aku sudah Gimana pun yang habis namanya itu narkoboy Mm. sulit berhentinya kalau dia nggak tanda kutip niat. meninggoy baru dia bisa berhenti kalau udah meninggoy. Kamu ngomong dulu ya, aku tak bikin kopi sebentar ya. Malah biasa Mr. Jiki ninggalan ngono ki lho. Lo enggak, itu karena ada Bu Siti. Ngobrol-ngobrol meninggoy. 1 kali 2 kali monggo ya. Ya, Mbak Cinta, Mbak Cantika. Iya. Saya dulu sumpah aku sampai trauma karena dia pas itu tingginya ya. Saya dihajar Mbak Cantika. Saya mau diseret keluar rumah. Sampean Dulu. bertahan berapa tahun sama itu suami, Mbak? 3 tahun. Sampai habis punya aku. Aku kerja tiap bulan itu semuanya habis. Tabungan apapun habis semua. Aku serahkan dia, yang penting aku bisa lepas. Aku bilang gitu. Iya ya. Iya ya Mbak ya, laki-laki itu kalau ditinggal kerja di luar negeri, kalau nggak main perempuan, kalau ya judi, ya narkoboy, itulah laki-laki ya. Heran saya ya. Ya nggak semuanya sih, tapi sekarang alhamdulillah saya nikah lagi sama orang yang benar-benar sudah nggak seperti itu lagi, itu aja. Tapi aku Alhamdulillah. kalau ketemu makanya saya takut kalau di TikTok itu ada orang yang takutnya tuh dia itu gitu loh Mbak. Dia kan selalu nguber-nguber toh. Oh, selalu ngejar-ngejar gitu. Tapi aku kan nggak peduli, makanya aku nggak pernah medulikan kalau bukan nggak aku kenal, aku nggak mau nerima gitu loh, takut aku. Ayo teman-teman, tap layar teman-teman, bantu. Iya ya Mbak ya. Terus itu Mbak itu waktu di luar negeri uangnya dikirim terus ke dia, Iya, ke suami. saya bodoh itu. Nah yang itu yang suami yang ini yang dulu itu. Yang dulu itulah. Mbak nggak Karena COVID itu loh Mbak. Mbak sampai nggak punya tabungan, maksudnya sedia tabungan nanti kalau gajian ya untuk diri kita sendiri tabung. Dulu ada di rumah, terus habis itu karena dia ketangkep itu. Nah, dia kan percaya sama, aku kasih uangnya itu loh. dia percaya sama suaminya. Intinya dia senang sekali sama suaminya, dia sayang sama suaminya. Iya. Apa-apa. Nah, sekarang dia sudah punya pengalaman nih, gitu loh maksudnya. Iya betul. Pengalaman dia itu bukan hanya untuk dia, tapi untuk kita semua ini, kita berbagi nih. Makanya pertama, jangan percayakan. Halo Bang Maksi. Pak Halo Bang Maxim, Maksi. Mr. G. Ya, jangan percaya penuh kepada laki-laki kalau masalah uang. Karena uang itu bisa mendapatkan sesuatu yang kita tidak sangka-sangka. Ngono loh. Ya iya, laki-laki kebanyakan kalau dikasih uang itu lupa, beda dengan perempuan. Kalau perempuan bisa nyimpen, laki-laki nggak bisa. Intinya mencegah jangan sampai. Selamat malam Bang Maksi. Selamat malam Mr. G. Assalamualaikum juga Ibu Siti. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Ibu Susilo. Terima kasih. Lanjut Mr. G. Iya, Mr. ini G, boleh lagi tanya? cerita ini. Lagi cerita terkait dengan tuntutan daripada Amar Zoni yang 9 tahun. Kemudian Alkisah ternyata kisahnya mirip dengan apa yang dialami oleh Bu Siti Ropiah. Dia seorang wanita yang kerja di luar negeri, uangnya itu dipercayakan penuh untuk suaminya, katanya mau beli rumah, beli ini, beli itu gitu. Ya. Tapi rupanya suaminya itu malah memakai narkoboi gitu Bang Maksi. Waduh. Mr. G boleh tanya nggak? Boleh. Langsung nih ada Bang Maksi. Boleh silakan. Saya tanya. Dulu itu mantan suami saya kan di penjara. Kok bisa pakai handphone toh Mr. G? Emang boleh ya?
tanya, silakan Bang Maksi, boleh pakai handphone nggak di penjara Bang Maksi? Waduh, sebetulnya nggak boleh sih, Mr. G, ada peraturannya kan jamnya. Tapi ya prakteknya kan berbeda kadang. Gitu. Jadi antara praktek dan teori ya sangat berbeda sih. Jadi itu memang Mr. G bukan rahasia umum lagi sih itu, Mr. G. Ya, Mbak, itu zaman kapan Mbak? Mbak, zaman kapan dulu Mbak? Saya tanya Mbak. Itu zaman COVID mungkin ya, sebelum apa sudah COVID. Enggak, saya tanya, COVID itu beda aturannya, setelah ada COVID juga beda aturannya. Itu kapan dulu? Kok lupa tuh Mr. Ji? Sesudah mungkin Mr. Ji. Ya, kalau sesudah itu ada memang wartel pas namanya. Tapi kalau sebelum memang nggak ini, itu masing-masing penjaga yang keliling lah bahasanya itu, Sebelum Mr. siapa Ji. yang mau. Sebelum COVID gitu. Kalau sebelum COVID berarti HP-nya milik penjaga, bukan milik dia. Ya, soalnya itu bikin kayak ngancam saya itu loh. Katanya saya di penjara gini, saya gatal-gatal gini minta uang gitu loh Mr. Ji. Oh iya, itu. Ya kan nggak ada uangnya kalau di penjara, makanya kalau ada yang ngirimi uang tuh senang sekali. Nanti dibagi sama yang punya handphone, gitu lah Bu. Oh gitu ya. Soalnya saya tuh Nah, penasaran kok bisa make gitu loh. padahal harapanmu, Sedangkan harapanmu dia nggak nelpon lagi ya. iya, udah ada penjara sampai berapa tahun itu udah sembuh itu loh, nggak ngubungi saya. Iya ini Bang Maksi, malah ini istrinya ini sudah mengingatkan sebenarnya Bang Maksi, tapi kan suaminya masih begitu merayu-rayu sama istrinya, minta modal untuk usaha. Setelah usahanya bagus, begitu lagi Bang Maksi. Waduh, jadi kambuh ya, sering kambuh ya Bu Siti ya berarti ya. Iya, Oh, terus akhirnya saya tuh kalau dari rumah itu, endingnya gimana? Endingnya terakhir ini gimana? Berubah nggak? Atau tidak? nggak nggak tahu sampai sekarang, mungkin tetap mungkin loh ya, mungkin tetap. Oh, jadi udah agak komunikasi lagi. Nggak, soalnya lingkungannya tuh kayak gitu loh, Dia ini sudah diputus Bang Maksi. Oh sudah, ya udah berarti Ibu sudah aman kalau begitu. Aman itu Bu. Cuman oh tadi, nggak mana masih bisa apa? ya kalau memang itu kan pilihan dia. Ya Ibu mengharapkan untuk berubah, tapi dia nggak mau ya itu pilihan. Kan gitu kan. Cuman tadi ngomong-ngomong Mr. G. Udah tinggalin aja. Ya, Waduh, saya laki-laki butuh duit juga Mr. G. Waduh, Mr. Beli bilang laki-laki. Waduh, saya agak tersubik dikit nih. saya punya pengalaman Bang Maksi. Siap. Ini aku bercerita sama ibu-ibu yang jauh dari suami nih. Heeh. Jadi ada pengalaman itu dari Dubai. Dari Dubai perempuan itu ngirim ke suaminya. Ngirim ke suaminya, katanya mau bangun rumah, dikirimkanlah terus tuh gajinya. Ada batu di foto, ada pasir di foto, ada tanah di foto. Di foto semua itu bahan-bahan bangunan, tapi seneng kan rumahnya itu jadi ada rumah baru jadi difoto sama dia. Dikirimlah ke luar negeri. Ya. Nah, karena ini yang dari luar negeri ini dapat cuti, dia pulang. Heeh. Tanya sama suaminya, mana rumahnya? Ternyata itu foto bohongan semua itu. Rumah orang. Rumah orang. Itulah karena dia percaya sama laki-laki Bang Maksi. Gitu.
Makanya aku bilang tadi, kalau ada begitu, kan ada lagi di Pati itu. Di Pati itu kirimin uang. Bangun rumah, bener bangun rumah. Di tanahnya laki-laki itu. Oh, Bener, bangun rumah di tanahnya laki-laki itu. Teleponlah si laki-laki itu. Iya sayang, ini sudah saya bangun sayang, gitu. Nah, diam-diam si perempuan itu pulang. ya, ngecek. Mergoki laki-lakinya. Pelukan sama cewek di kamar. Besoknya langsung sewa itu eskavator. Brung, rumahnya dirobohin. Masih ingat itu kan? Ya, sempat viral itu. Ya, itu yang terjadi. Makanya saya pernah memberikan pandangan kepada teman-teman. Kalau ada uang kirim secukupnya, untuk biaya sekolah kirim, untuk biaya makan kirim. Kalau laki-laki ditinggal istri, pasti kan Mas bekerja toh Mr. Ji, Bapak Si. Betul. Cari rokoknya, cari makannya laki-laki loh. Karena kalau kita yang sadar ini, nafkah itu bukan perempuan yang memberikan, Ya. laki-laki. Nah, ketika perempuan ini berjuang untuk memperbaiki nasib rumah tangga, laki-laki juga berjuang untuk perutnya. Jangan dikit-dikit minta perempuan. Betul. Nah, itulah yang terjadi seperti Ibu Siti ini. Dia pamit pergi, suaminya dipercayain uang, akhirnya inilah yang terjadi. Maka sebaiknya urusan anak saya bantu, uang saya simpan gitu ya, sampean simpan. Untuk laki-laki mau merokok, mau makan, urusannya laki-laki. Gitu caranya, Bu Siti. Ya, Mister. Kalau itu cara saya, top markotop. Iya, karena itu yang tepat. Ya ini ada Bu Susilo ini. Bagaimana menurut pandangan Bu Susilo? Bu Susilo, turu meneh. Keturun. Lagi Keturun ya, manasin Bun. sayur. Loh, sayur 3 minggu kau panasi terus ngapain? Takut basi. Yo ngalah. Tuh, itu tadi Sayurku disapa, sekali masak, disapa sama Bun. Bang Maksi tuh. Sekali masak kalau aku sayur, Bun. Bukan sayur itu apa sih ayam aku tuh. Sayur Sayur. lodeh. Enggak, kalau saya sayur cuman sayur direbus aja. Ya, sayur memang direbus. Emang ada sayur dibakar. Bukan Mr. Z, maksudnya tuh sayurnya Dari hanya nangka kan hanya dianget-angetin tambah enak. hanya Wes ora usah cerita masalah sayur. Ini cuman basa-basi, silakan tuh ada Mbak Maksi disapa. Assalamualaikum. Siapa Maksim Karepo? Maksudnya ini Pak Dokter. Ya, wes pokoknya terserah kamu ngomong. Masa, Assalamualaikum. Selamat malam Pak Maksim. masa nggak kenal sama Pak Dokter? Nggak kenal. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Susilo. Ya, selamat malam Bapak. Semoga sehat selalu. Sama-sama, sami-sami Ibu Susilo. Mr. Ji, Ya, jadi memang temanya ini Amarzoni ya? Berarti? Amarjoni. Oke, dia dituntut oleh JPU selama 9 tahun. 9 tahun. Yang keempat loh ini yang keempat loh, masalah beginian tuh yang keempat. Iya, udah berkali-kali dia ya, betul. Tapi sebetulnya pasal yang diterapkan cukup berat juga sebetulnya, ancaman hukumannya. Iya. Ya, itu seumur hidup maksimal 20 tahun itu harusnya. Cuma tuntutan termasuk rendah 9. 9 Ya, tahun. 9. Memang sih Mr. G dia kan ada upaya hukum lagi ke agenda nanti berikut lah, punya hak untuk mengajukan pledoi lah dia itu. Iya. Pledoi, ya kan, nota pembelaan. Memang ini masih dalam proses, belum final ya, biar ibu-ibu tahu dan para penonton.
Belum final karena memang di dalam hukum pidana itu kan ada asas presumption of innocence tuh. Ya, Praduga tak bersalah, jadi masih melekat terhadap Marjoni. Jadi otomatis sampai saat ini dia wajib dianggap belum bersalah karena belum ada putusan pengadilan. Artinya kalaupun putus di PN nanti dia punya, kemudian dia misalkan dia tidak terima atau keberatan, dia juga masih bisa ajukan banding. Ini teman-teman perlu tahu yang di bawah yang nonton. Jadi masih panjang dia ini, si Marjoni ini sebetulnya. Jadi belum final ya. Jadi baru tuntutan saja. Jadi baru tuntutan saja, jadi belum final. Karena tuntutan ini adalah hak dan kewenangan daripada jaksa penuntut umum. Iya kan? Nanti hakim akan menilai. Hakim akan menilai, kemudian hakim akan memutuskan. Jadi endingnya ada di hakim nanti. Apakah Marjoni bersalah atau tidak. Makanya kemarin itu adalah PR terbesar bagi JPU untuk menghadirkan alat bukti. Dan ingat lagi Mr. Ya. Ya apalagi zaman sekarang kan memang sudah semakin ini ya, transparan. ya, Iya kan? Jadi bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Pertanyaan besar, kan mereka masih dibantu oleh mereka bukti-bukti yang dihadirkan, termasuk bukti-bukti yang bungkusan-bungkusan narkoba itu, Mr. Narkoboy. ya, Itu kan dibantah. Nah, kalau memang itu sudah sangat-sangat terang buktinya, maka majelis hakim pasti akan menilai itu, Mr. Ji. ya, Ya kan? Kalau bukti sudah cukup, 2 alat bukti saja berdasarkan kenaikan hakim, maka ya bisa dinyatakan bersalah oleh majelis hakim terhadap Marjoni, kecuali mereka bisa bantah bukti itu. Kira-kira begitu Mr. Ji dan teman-teman, demikian. Baik, Bang Masi, urutannya Bang Masi ini kan sekarang sudah pembuktian, kemudian di terakhir ini kan tuntutan, kan masih ada ini tahapan-tahapan berikutnya. Mungkin Bang Masi bisa menjelaskan Bang Masi setelah tuntutan tuh apalagi begitu Bang Masi, monggo. Ya, kali ini setelah tuntutan, saya bilang ke teman-teman yang nonton ya, juga di room, ini belum final. Jadi ini adalah hak dan kewenangan JPU, jaksa, untuk menuntut 9 tahun memang dituntutnya. Tapi nanti agenda berikut adalah pledoi atau nota pembelaan. Dia akan melakukan pembelaan. Itu dulu nanti agenda berikut nanti. Itu. Jadi memang seperti kata tadi saya tegaskan tadi belum final, Bapak Ibu. Jadi ketika orang dengar 9 tahun, wah tuntutan 9 tahun. Belum. Bisa juga nanti dia divonis atau diputus bisa di bawah 9, bisa juga di atas. Karena ancaman pasal yang terdapat Mr. G yang pengetahuan saya Ya, di berita, kecuali memang ada keliru beritanya, di pasal 114 ayat 2 junto pasal 114 itu ayat 2 Undang-Undang tentang narkotika, itu ancaman hukuman cukup berat karena dia bukan sebagai pengguna tetapi dia kepemilikan dan juga pengedaran. Dugaannya diduga Marjoni melakukan peredaran di dalam lapas Salemba. Kira-kira gitu. ya, setelah pledoi, nanti pledoinya seperti apa, kita belum bisa ini. Ada lagi apa lagi Bang Masi? Ada replik ya Bang Masi ya. Ada replik, kemudian ada duplik. Kalau dia pasal 114, kalau itu dikenakan, maksimalnya itu 20 tahun. Maksimalnya itu 20 tahun. Itu kepada pengedar atau kurir. Ya, kalau dia terbukti di situ. Tetapi kalau dia bisa dikatakan sebagai pengguna, penyalahgunaan misalnya, itu juga lain lagi. Ya, saya tidak mau menyampaikan hal-hal yang detailnya, tapi intinya teman-teman semuanya lah bisa menebak dia ini pengguna atau pengedar. Kalau pengguna lain, kalau pengedar lain. Nah, tergantung bagaimana
pledoi daripada penasihat hukumnya nanti. Sidang berikutnya ini Bang Maksi adalah pledoi Bang Maksi. Mungkin kita bisa mendengar semua teman-teman ya. Ya. Agenda berikut. Pledoi, makanya ini kesempatan pihak Ahmad Joni untuk menuangkan di sana dalam pledoi itu untuk nota pembelaan dia ya, Iya. terkait yang mereka sanggah bukti-bukti yang dihadirkan, terutama barang buktinya. Nah, kalau kita lihat tadi, Mr. Ji sudah sampaikan tadi yang pasal yang interaktif itu loh. Jadi memang pasal pengedaran, bukan pengguna dia. Nah, memang ini harus dibuktikan betul-betul. Jadi makanya majelis hakim ini harus betul-betul teliti dalam menilai ini. Iya. Tapi kalau memang nantinya akan kembali ke majelis hakim ya, seperti yang dulu kita bahas dengan Mr. Ji lah mengenai NM dan Reza Gladys kan. Iya. Kalau NM kan sudah kebaca nih. Kalau Amar kebetulan saya nggak begitu ikutin, jadi terkait persidangan dia, saya cuma tahu pasal yang diterapkan, kemudian kemarin ancaman tuntutannya. Iya. Tapi kembali lagi kalau memang itu memang bukti yang sangat kuat, maka di akhir nanti endingnya nanti majelis hakim tentunya ya kalau sudah berdasarkan dua alat bukti yang cukup, kemudian berdasarkan keyakinan hakim, maka ya Ahmad Joni harus bertanggung jawab apa yang dia lakukan, Mr. Ji. Iya. Gitu loh. Iya. Saja justru ini 9 tahun kan maksimal itu betul 20 tahun sampai ini loh seumur hidup justru di pasal itu 114 karena itu kan 114 114 junto 112. Iya. Dia alternatif. Kalau nggak di 114 dia terbukti maka di 112 dijaga itu. Iya. Iya, kalau 112 itu jual beli ya sama aja sebenarnya, tapi tergantung penilaian hakim nih. Ya. Nah, makanya Bang Maksi, kalau dari pembicaraan teman-teman sih katanya dia bukan pengedar, dia itu pemakai gitu kan. Kalau pemakai, orang lain tuh gak akan dapat karena hanya sampai di dia pemakainya. Ya. Kalau sudah ke orang lain, lantas dengan membayar, maka itu namanya apa? Kan jual beli. Atau menguasai lah, minimal menguasai saja di 112 itu juga berbahaya Bang Maksi. Ya, ya. Bang Maksi, kalau prinsip jaksa mengenai tuntutan kemudian putusan berapa jaksa bisa menerima Bang Maksi? Monggo. Kalau ini kan 9 Mr. Ji. Ya. Bukan tuntutan dia. Ya kalau tidak melebihi dari setengah tentu dia pasti keberatan. Tuh. Pasti keberatan. Cuma begini Mr. Ji, kembali tadi ini teman-teman biar paham bahwa ini kan belum final. Jadi masih dibantu oleh mereka. Makanya bantahan mereka itu mereka akan tuangkan dalam pledoi nanti. Ya. Pledoi itu apa? Pledoi adalah nota pembelaan. Dia punya hak untuk melakukan. Jadi JPU punya hak untuk melakukan tuntutan dan hak dan kewenangan JPU untuk tuntutan 9 tahun. Tetapi juga Ahmad Joni juga punya hak untuk mengajukan pembelaan. Nah ini masih diuji, masih berproses. Kira-kira narasi siapa yang akan lebih kuat? Apakah dari JPU ataupun pledoi nanti? Iya. Ini kan diadu nih. Mana yang paling kuat? Kalau memang nanti Ahmad Joni lebih kuat berdasarkan penilaian hakim, maka kemungkinan dia bisa bebas. Tapi kalau pihak JPU yang lebih kuat dan mereka meyakini bahwa unsur pidananya terpenuhi yang 114 junto 112 itu ayat 2, ya maka Ahmad Joni harus bertanggung jawab apa yang dilakukan. Jadi terlepas dia hanya menguasai atau mengedar, yang jelas fakta di dalam persidangan pasal yang diterapkan adalah pasal pengedaran. Demikian Mr. Ji. Baik. Tuh teman-teman ya, jadi dapat informasi dari Bang Maksi. Bang Maksi ini kebetulan juga sudah melalang buana untuk bersidang ya. Beliau adalah seorang penasihat hukum, seorang pengacara. Menyampaikan bahwa kalau jaksa menuntut, maka minimal itu separuhnya baru jaksa akan diam. Tapi kalau di bawah separuhnya maka jaksa akan
justru akan melakukan banding. Nah, sekarang kalau 9 tahun, separuhnya itu 4,5 tahun. Kalau 4,5 tahun atau 4,5 tahun saja itu mungkin diam. Tapi kalau di bawahnya pasti jaksa banding karena itu kewajiban daripada ya internalnya jaksa lah begitu. Kemudian begini Bang Maksi, ini kan yang keempat Bang Maksi. Yang pertama itu vonisnya itu rehab, yang kedua rehab, yang ketiga ini divonis. Kemudian belum selesai vonisnya, ada lagi permasalahan di dalam lapas. Kalau menurut pendapat saya Bang Maksi, tidak mungkin itu vonisnya ke rehab lagi Bang Maksi. Karena sebelumnya itu sudah ada putusan kurungan Bang Maksi. Monggo. Iya, memang terakhir pengetahuan saya ya, itu dari teman-teman media juga. Kebetulan memang terjadi kasus ini saya nggak ikutin, Mister. Coba ada minta narasumber dari teman-teman infotainment. Akhirnya saya juga cari tahu, ternyata dia terakhir itu tuntutan dia banding tapi 4 tahun dia memang. Terakhir yang ketiga. Nah, makanya sekarang ini yang terbaru kan Mister Ji. Memang dua hal berbeda ya, dua kasus ini kan terbaru. Ya. Jadi otomatis ini kan harus dibuktikan dulu yang terbaru ini, Mister Ji. Makanya kalau sampai nanti dia terbukti berdasarkan pilihan majelis hakim, berarti ya kayak makan di warteg, nambah dia. Ya. Kan begitu. Itulah yang terjadi. Mister Ji. Kalau terbukti ya, tapi saya sudah tegaskan di infotainment teman-teman, saya bilang ini masih proses, belum final loh. Biar masyarakat tahu, tuntutan itu baru tuntutan 9 tahun. Ya kan? Masih diuji dulu tuntutan ini. Itu kan masih sepihak. Ya. Kan begitu Mister Ji, sepihak daripada JPU. Tapi pihak Ahmad Joni juga dia bisa membantah. Kita tunggu hasil penilaian dan putusan dari majelis hakim. Kira-kira begitu Mister Ji. Oke, Bang Maksi, alangkah baiknya kita mendengarkan apa yang saya sudah bisa dapatkan ini terkait dengan sebelumnya ya Bang Maksi. Jadi sebelumnya Ahmad Joni itu pada bulan Agustus itu divonis 3 tahun. Dia banding. Tapi dia banding. Ya. Banding jadi 4 tahun. 4. Nah, ya kan? Ya. Oke, kita dengarkan dulu teman-teman supaya clear ya, Berdasarkan putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang diumumkan pada November tahun 2024, hukuman Ahmad Joni dalam kasus penyalahgunaan narkoba diperberat menjadi 4 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah. Berikut adalah poin-poin penting terkait vonis tersebut. 1. Awalnya 3 tahun, pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Agustus tahun 2024, Ahmad Joni divonis 3 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. 2. Diperberat, Jaksa Penuntut Umum, JPU, melakukan banding, yang kemudian dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menambah masa hukuman menjadi 4 tahun penjara. JPU yang banding. 3. Kasus ketiga, vonis ini berkaitan dengan kasus narkoba ketiga yang menjerat Ahmad Joni, di mana ia terbukti bersalah sebagai pengguna narkotika jenis sabu dan ganja. Dan 4. Update 2025 per 2026, berdasarkan informasi terbaru per Maret tahun 2026, Ahmad Joni kembali terjerat kasus hukum narkoba yang berbeda, diduga peredaran di rutan, dan sedang menjalani proses persidangan lanjutan, dengan tuntutan jaksa mencapai 9 tahun penjara. Oke Bang Maksi, sudah clear ya Bang Maksi? Ya, jadi ternyata jaksa yang banding Bang Maksi. Iya, ternyata jadi 4 tahun dari 3 tahun. Iya. Nggak terima ya, nggak terima. Nggak terima tuntutan 3 tahun ya jaksanya. Vonis 3 tahun nggak terima ya jaksanya ya. Berarti di bawah setengah tuh. Iya, itu teman-teman. Nah, inilah terbukti bahwa ada semua jejak digital teman-teman. Jadi kita belajar dari situ. Intinya begini teman-teman, saya
menyampaikan informasi bahwa terkait dengan narkotika atau narkoba ini sebaiknya sebentar Pak pengacara, terkait dengan narkoba ini kita harus berhati-hati ya. Kenapa? Karena hari ini mungkin biasa-biasa saja teman gitu. Padahal teman pada suatu ketika juga bisa membocorkan persoalan kita. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak pengacara, Pak Jan Pitua. Kasus yang keempat itu BB berapa gram host? Nah, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah 100 atau 50. Saya cek dulu ya. Kalau nggak salah ini 100 atau 50. Katanya sudah dibagi dua itu, jadi tinggal yang separuh itu. Saya ketik dulu nih. Kalau nggak salah, kalau 10 berarti 5, kalau 100 berarti 50. Tapi saya cek dulu, karena tinggal separuh tuh ceritanya. Nih, supaya tidak fitnah ya teman-teman, kita perdengarkan saja, oke? Berdasarkan informasi terbaru hingga Maret tahun 2026, Amar Zoni terlibat kasus narkoba keempat kalinya, di mana ia didakwa mengedarkan narkotika dari dalam rutan Salemba. Berikut adalah rincian barang bukti dan status hukum terakhir. 1. Barang bukti terakhir dalam razia pada tahun 2024 terkait kasus di rutan Salemba, ditemukan barang bukti sabu seberat 17,91 gram bruto dan ganja. Beberapa laporan juga menyebutkan keterlibatan dalam peredaran sabu dengan jumlah yang lebih besar, bahkan jaksa mendakwa peredaran sabu. 2. Peran Amar Zoni berperan sebagai penampung narkotika untuk diedarkan dari dalam rutan. 3. Tuntutan, pada tanggal 12 Maret tahun 2026, Amar Zoni dituntut hukuman 9 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Tuh, intinya itu kalau nggak salah kemarin tuh, kalau dia 20 berarti 10. Kalau dia 50 berarti, pokoknya kalau dia 100 berarti 50. Gitu. Tapi apakah diperlihatkan atau tidak, saya tidak tahu. Saya tidak ini, eh, sehingga dikirim ke lapas waktu itu karena dianggap mengedarkan narkoba di Nusa Kambangan, di Cipinang, ya Cipinang. Begitu kawan-kawan. Nih kita dengarkan dulu beritanya yang baru, yang kemarin ya. Kasus yang melibatkan pesinetron Amar Zoni. Amar Zoni jadi terpidana high risk hingga dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan karena terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di dalam lapas. Tuh teman-teman, nggak tahu berapa ini saya. Maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Permintaan maaf ini disampaikan Amar Zoni pada tahun 2023 usai kembali ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba. Di tahun 2017, Amar Zoni juga pernah ditangkap dan direhabilitasi karena terbukti menggunakan narkoba. Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Saya dikenal dengan prestasi saya, begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat.
Dan saya tidak takut untuk mengakui saya salah. Setelah Tuh, sudah mengakui dia salah. Oke. Oke, Bang Maksi, jadi sudah clear itu Bang Maksi. Jadi kita tinggal tunggu setelah tuntutan ini adalah pledoi, kita mau dengarkan pledoinya seperti apa. Dan yang lebih menarik adalah ketika dia ada di dalam justru ada seorang wanita cantik ini yang sedang jatuh cinta Bang Maksi. Siapa namanya Bang Maksi? Aduh. Carmila apa namanya, siapa itu? Ada lagunya itu. Mr. G, saya mau tanggapi tadi yang pertanyaan dari Bang Yanpi itu, teman kita pengacara. Ya. Barang bukti yang ditemukan, memang ini yang dihadirkan di persidangan kita lihat, itu kan melebihi dari 5 gram. Kalau melebihi 5 gram, maka itu kategori kelas 1. Makanya pasal yang diterapkan, 114 dan junto 112. Berat memang, karena di atas 5 gram barang bukti ditemukan. Itu berdasarkan persidangan ya. Makanya dia masuk dalam kategori kelas 1. Demikian Mas Haji. Oke, ya saya nggak tahu jumlah detailnya berapa tadi, makanya aku nyari-nyari. Tapi intinya saya dengar selentingan-selentingan itu dari sekian paket, yang setengahnya itu sudah beredar, yang ini yang ketangkep ini yang separohnya di kamarnya dia gitu. Ya saya tidak tahu berapa jumlahnya begitu, Bang pengacara. Bang Mani Huruk ya, saya belum tahu berapa. Tapi intinya tuntutannya 9 tahun. Kalau 9 tahun ini benar apa kata Bang Mas itu sudah kelas 1 itu. Kalau saya baca komentar-komentar ini ngeri ya teman-teman ya. Kayaknya kalau kita mendukung jadi salah deh, mendukung tentang narkobanya ya, jadi salah. Sebaiknya kita memberikan support saja lah ya, support saja yang terbaik gitu. Karena kalau mendukung narkobanya jadi salah. Kenapa? Karena seolah-olah kita ini memberikan peluang untuk anak-anak kita. Begitu. Bang Masih. Terkait wanita gimana Mas Tri? Saya kurang ikutin oleh berita itu. Kenapa dia? Itu loh, dokter. Dokternya itu namanya Camelia. Ya kalau masih bagus lah Amar Joni kalau ditahan, masih ada yang jatuh cinta ya, ada yang mau ngopeni, ada yang mau peduli di lapas dia, bagus lah Bang Masih. Iya harusnya beruntung. Tapi isunya berpisah ya. Iya isunya berpisah, tapi jatuh cintanya diulang lagi pada saat tuntutan kemarin. Oh, oke. Kembali ke hati lagi. Oke. Saya udah menunggu soalnya, Misteri. Menunggu apa? Menunggu putusnya? Menunggu berita A1-nya, kan belum A1 berarti. Iya. Kalau A1 pasti di sana, yang sono no. Intinya kita juga menebak-nebak, dan ini juga sering kita bicarakan kok, mengenai cinta ini kita bicarakan. Banyak kok orang-orang yang di penjara itu WA kemana-mana saja banyak, tapi kebetulan ini dapat ya dinikmati aja kalau menurut saya. Yang mencucikan dia katanya nih, yang di media sosial nih, saya datang ambil cuciannya, saya juga datang bawakan makanannya tiap waktu, pagi, siang, sore. Wah, enak betul tuh orang ditahan kalau begini, ya nggak, Bang Masih? Itu dia, Mr. G. Sebetulnya beruntung itu Amar Joni. Oh. Kemudian masih ada yang perhatikan. Waduh, saya juga mau Mr. G. Sebetulnya begitu, Mr. G. Oh. Ini saya sudah bisa menjawab nih sama Bang pengacara tadi nih. Saya sudah dapat beritanya nih ya. Nih saya bacakan ya Bang Maksi, boleh ya? Siap Mr. Ji, lanjut. Ya. Jaksa penuntut umum mengungkap aliran narkotika dan pembagian keuntungan yang melibatkan terdakwa Muhammad Amar Akbar alias Amar Joni
dalam sidang lanjutan kasus peredaran narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 18 Desember 2025. Keterangan itu muncul saat jaksa memeriksa saksi Randi Iswahyudi dari kepolisian. Randi merupakan polisi yang menangani kasus penjualan narkotika di Rutan Salemba pada perkara ini. Di hadapan majelis hakim, Randi menyebut Amar menerima sabu seberat 100 gram dari seseorang bernama Andre. Barang tersebut kemudian diedarkan di dalam rutan Jakarta Pusat. 100 gram awalnya nih. Jaksa menelusuri alur peredaran narkotika tersebut melalui serangkaian pertanyaan kepada saksi. Berapa banyak saudara Amar Joni mendapat? Tanya jaksa. Dari Andre sebesar 100 gram. Jawab Randy. Jaksa kemudian menanyakan berapa keberadaan sabu tersebut, lalu 100 gram itu kemana barang buktinya? Tanya jaksa. Sudah diedarkan, ujar Randi. Saat ditanya lokasi peredaran, Randi menjawab singkat, di dalam rutan. Jaksa kembali memastikan jumlah barang yang diedarkan sebanyak 100 gram. 100 gram. Jadi, nih. Dalam sidang 23 Oktober 2025, jaksa membacakan dakwaan terhadap 6 terdakwa. Amar Yoni yang menjadi terdakwa 6 menerima sabu sebesar 100 gram dari seorang bernama Andre yang kini buron. Amar kemudian membagi sabu tersebut antara lain 50 gram ia berikan kepada Rivaldi. Transaksi pertama berlangsung pada 31 Desember 2024 di Blok 1 Rutan Salemba. Lalu 3 Januari 2025 para terdakwa kembali berkomunikasi melalui aplikasi Yangi. Waduh, aplikasi opo meneh. Untuk melakukan transaksi peredaran itu terbongkar setelah petugas rutan mencurigai aktivitas para terdakwa. Petugas kemudian menggeledah kamar Amar Joni dan menemukan barang bukti berupa kristal putih seberat 0,741 gram dalam klip plastik kecil. Satu tas plastik berisi 22 linting daun kering seberat 4,23 gram. Serta satu bungkus plastik berisi 42 linting daun ganja kering seberat 10,694 gram. Oh, sudah. Bang Maksi, jadi selain jenisnya yang berbeda juga ada, selain ganja juga ada sabu, Bang Maksi. Ada macam-macam itu, Mr. Ji. Iya, ini makin sulit untuk mengelak ini, Bang Maksi. Ya, double soalnya. Iya. Orang kena sing siji Bang Maksi. Jadi ada alternatifnya Bang Maksi. Alternatif kumulatif nih Bang Maksi. Ya. Tapi kayaknya pasal yang diterapkan itu Mr. Ji menggunakan pasal alternatif. Ya, ini juga nih saya bacakan nih ya. Tapi kan banyak orang nih. Jaksa menjerat Amar Yoni bersama 5 terdakwa lain dengan pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1. Ini Bang Masih 112 itu menguasai, memperjualbelikan, 132 itu tar. Satu tiga dua itu kesepakatan Bang Maksi. Iya. Kalau ancamannya di 112, makanya ada junto dia kan, junto 112 atau 114. Makanya itu ada alternatif, Mr. Ji. Apakah Oh, iya, benar. Berarti kalau dari ancaman 20 tahun kemudian tuntutan 9 tahun tuh sudah rendah ya Bang Maksi?
Iya, makanya sebenarnya tadi cukup jauh karena maksimal itu kan justru umur hidup di situ malah di 112 itu Mister Ji. Iya. Iya kan? Makanya maksimal 20 diturun 9. Cukup jauh kalau saya lihat di tuntutannya. Oke, iya nih. Bapak sih, untuk supaya kita ini teman-teman juga di bawah supaya dengar ya, kita perdengarkan saja ya Bang Maksi ya. Siap, biar lebih jelas. Jadi biar apa yang disampaikan. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur tentang tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Berikut adalah poin-poin penting pasal 132 UU Narkotika. 1. Definisi permufakatan jahat, perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, atau memberi konsultasi terkait tindak pidana narkotika. 2. Ancaman pidana, pelaku percobaan atau permufakatan jahat dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan dalam pasal yang dilanggar, misalnya pasal 111, 112, 113, 114, del. 3. Tanpa barang bukti, pasal ini sering digunakan untuk menjerat pelaku seperti kurir, bandar, atau pemesan, meskipun tidak ditemukan barang bukti narkotika pada pelaku yang bersangkutan saat ditangkap, asalkan kesepakatan jahat tersebut terbukti melalui alat bukti lain, seperti kesaksian atau bukti elektronik. Dan 4. Ancaman maksimal. Jika permufakatan jahat terbukti, ancaman pidana bisa sama beratnya dengan pelaku utama, termasuk ancaman penjara seumur hidup atau pidana mati, tergantung golongan narkotika dan beratnya. Secara ringkas, Pasal 132 membuat para pihak yang merencanakan kejahatan narkotika dapat dihukum sama beratnya dengan mereka yang mengeksekusi kejahatan tersebut. Oke Bang Maksi, ngeri juga nih kawan. Ancamannya berat itu pasal yang diterapkan itu Mr. Ji. Ini di sini kalau pasalnya aku nggak baca ya. Ini tak bacakan ya. Aku cuma mendengarkan tadi kok ancamannya sampai seumur hidup, hukuman mati Bang Maksi. Iya, 112 itu. Kan 112 itu. Iya. Kalau nggak salah primernya malah 114 deh. Itu subsidiar itu. Oh, itu ya dan namanya alternatifnya kan? Ya, primernya justru 114 kalau tidak salah, Mr. Ji. Coba bisa baca 114, Mr. Ji. Baru 12. Kalau primer nggak terbukti, maka dia turun ke subsidiar. 112. Oke, saya... Ayat 2, Mr. Ji. Ayat 2. Hah? Di ayat 2 ya. 114 sama 112 itu ayat 2 tapi dia. Oke, saya bacakan ya. Teman-teman sabar ya teman-teman ya. Ini pengetahuan jadi menjadi penting buat kita semua. Pasal berapa dulu yang saya baca nih? 112 boleh, 112 Mr. Ji. 112, siap laksanakan. Ayat 1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1, bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun Bang Maksi, atau denda paling sedikit 800 juta, paling banyak 8 miliar. Ayat 2. Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana dimaksud ayat 1, beratnya melebihi 5 gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Kayaknya di paling singkat nanti ini. Ya, makanya pasal 2 itu yang diterapkan itu. Ayat 2 Mas Taji. 112. Ya. Karena melebihi 5 gram. Kelas 1 melebihi 5 gram. Itu ayat 2. Oke. Ini ada lanjutannya. Dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah sepertiga. Pasal 114.
Ayat 1, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Paling sedikit 1 miliar rupiah dendanya dan paling banyak 10 miliar rupiah. Ayat 2, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1, sebagaimana dimaksud ayat 1, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi, ini tidak masuk nih dia nih. Oke, udah clear ya teman-teman ya. Jadi sudah benar semua pasalnya. Kalau itu sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan saksinya juga saksi mahkota juga Bang Maksi, maka sulit bagi Ahmad Zoni untuk mengelak Bang Maksi. Silakan. Ya, memang kalau bicara alat bukti yang dihadirkan di persidangan cukup banyak ya, Mr. G juga prasaksi. Tapi kembali tadi saya katakan bahwa ini belum final walaupun tuntutannya 9 tahun. Ini masih berproses. Jadi masih perlu diuji. Ya. Endingnya nanti memang pada majelis hakim. Kalau memang majelis hakim meyakini, tentu dia meyakini berdasarkan 2 alat bukti ya, alat bukti. Keyakinan hakim ditentukan oleh alat bukti, tidak semena-mena dia yakin dengan keyakinannya. Kalau memang nanti 2 alat bukti terpenuhi, Mr. G, minimal itu. Apalagi sekarang Mr. G kan dalam kuap yang baru sekarang Mr. G kan dulu kan cuma alat bukti, barang bukti berbeda, terpisah. Sekarang sudah masuk dia. Masuk ya. Sudah masuk 2 orang dia sekarang. Jadi alat bukti dan barang bukti jadi satu dia. Sudah si barang bukti ini masuk. Iya. Kalau itu pisah. Antara alat bukti dipisahkan dengan barang bukti dulu. Kuap yang lama, Mr. G. Tapi kuap yang baru di tahun 2020, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 itu digabung, Mr. G. Iya. Bukti beserta barang bukti masuk itu barang. Nah ini kalau memang itu terpenuhi maka ya mau tidak masuk tuh barang. Ya itu dia, Mr. G. Kira-kira begitu. Apalagi kalau dites urin atau darah positif, wah masuk lagi tuh barang. Nah itu dia, Mr. G. Ya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau tanya silahkan. Ini ilmu semua ya teman-teman ya. Ini semua ilmu. Jadi teman-teman jangan bosan dengan apa yang kita bicarakan karena yang kita bicarakan adalah semua berdasarkan fakta teman-teman. Tidak pernah di Komal ini bohong-bohongan, nggak pernah. Silakan ya. Mungkin Bu Siti Ropiah, itu jenisnya dulu apa Bu Siti? Bu Siti kok tidur ya Bu Siti ya? Oke lah Bang Maksi, karena teman-teman juga kita sudah sampaikan intinya. Ya Bu Siti. Halo, Jenisnya dulu apa? apa ya? Serbu. Serbu. Yang dihisap itu loh, yang dihisap. Oh, serbu yang diis. Aku nggak tahu kalau SBU itu kan disedot. Nah, ya tuh sedot itu bisa sih. Yang pakai pipet. Selang apa itu? Selang, ya, pipet. Oh ya itu berarti dia itu. Ya, itu berarti itu Bu. Semprot itu apa itu? Aku nggak tahu Bu, aku nggak pernah. Tanya Bang Maksi yang sering. Iya, Bu, yang Ya, kayak itu aja, sumpit. mungkin aku juga nggak ngerti, tak pikir itu buat bersihin hama, Mr. G, dulu itu. Oh iya, Kan nggak iya. tahu. Iya, tahu. Berarti dia punya alat yang terkini itu Bang Maksi. Ya, Kalau bukan buatan tangannya dia, tapi alat terkini itu dia memang ada yang beli begitu. ya, bong namanya. Makanya itu yang ditemukan di Ahmad Zoni kan di dalam lapas itu. Iya. Pernah saya lihat itu kayak pipa itu Mr. G,
kayak Ya, tabung betul besar pipa ya. itu loh. Pipa. Itu kalau diisep kan blukutuk, bus gitu kan. Nggak tahu, Itu. makanya nggak depan saya. Tapi kan ada bau-baunya beda, Bu. Pernah nggak Ibu rasa-rasa bau-baunya itu? Aroma. Kalau aroma kayak apa ya, wangi apa gitu loh, lupa. Ya, harum-harum bikin ngantuk tuh loh, Bu. Oh ya mungkin itu bener. Jangan aroma kelek. Nah, aroma kelek itu ya rasa-rasa kecut, Bu. Iya. Terus kalau habis masak tuh kayak melet-melet gitu teman sih. Ya, melet-melet terus golek ibu ya. Enggak, saya tuh dihajar dulu, diseret, mau apa tuh? Iya, Bu, itu ya, Bu. Itu sudah Gitu. namanya itu apa ya? Apa ya, Bang Masih kalau yang sudah parah betul itu apa sakau gitu ya, mendekati ke situ, Bu. Oke lah, Bu, yang penting Ibu sudah terhindar ya, Bu ya. Bu, saya mau tanya, Bu, anak Ibu ada berapa? Satu. Emang Ada di mana sekarang, Bu? Anak jelek. dititipkan ke siapa? Mantan suami. Oh, masih sama dia? Enggak. Saya Bukan, nikah 2 ya. kali. Yang si mantan tadi itu loh maksudku. Anaknya Ibu Saya masih nggak sama punya dia? anak. Saya nggak punya anak. Saya nggak punya anak. Oh ya udah kalau begitu, karena udah ibu kumpulkan uang aja dulu baru nikah lagi di sana lah ya. Oke, ini saran saja ya, karena sudah berpisah kan, silahkan di apa namanya, nikmati aja hidup ini karena sudah. Ini masih di Singapura, Ibu? Masih. Ya, udah Ibu kerja di sana, apa namanya, ngumpulin dolar Singapura, nanti pulang-pulang bangun rumah ya, gitu ya, Bu? Amin. Amin. Iya. Terima kasih. Ya, kalau ada laki-laki yang Yang Ibu kenal kemudian apa namanya ya, diperhatikan dulu baik-baik ya. Gitu aja Bang Maksi, nanti kita sambung lagi ya Bang Maksi. Siap, Mr. G. Monggo. Oke. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan ilmunya untuk teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga apa yang kita bicarakan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Makasih untuk Cantika Love. Ya, Mr. terima kasih. Siti Rofiah, untuk Susilowati, Bang Maksi terima kasih banyak. Siap, Mr. G terima kasih. Bu Siti, Bu Susilo, Ya. Bu Cantika, terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih juga. Semoga bermanfaat ya. Edukasi. Ya. Amin. Terima kasih ilmunya. Sama-sama. Terima kasih Mr. G. Assalamualaikum Mr. G semuanya. Salam, terima kasih Pak Pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Yanti, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.